punya tujuan yang jelas bersama HNI. Saya sering sampaikan, kalau tujuan kita hanya ingin mendapatkan penghasilan yang kecil, mungkin 4 juta atau 5 juta, saya sarankan jangan di HNI. Sayang, potensi besar HNI itu terlalu besar. Ya, saya sering bertanya kepada seorang pemuda dalam sebuah pelatihan, Mas pengen punya penghasilan berapa? Saya nggak tahu Ustadz pengen punya penghasilan berapa, tapi ya kebutuhan saya pengen cicilan motor, kontrakan, dan biaya hidup dengan istri saya gitu kan. Berapa kira-kira saya tanya? Ya kurang lebih 3 juta lah, 3 juta. Cukup dengan 3 juta? Ya cukuplah 3 juta. Ada yang salah dengan cita-cita ini? Tidak ada yang salah. Tapi ada seorang ibu yang saya tanya, Bu pengen punya penghasilan berapa? Saya nggak tahu Ustadz pengen punya penghasilan berapa. Tapi yang saya inginkan, saya ingin memiliki pesantren yang bisa menampung 100 anak yatim piatu dan duafa. Mereka semua gratis, semua biaya dari saya. Kalau saya hitungin itu minimal saya harus punya penghasilan 100 juta sebulan. Beda nggak? Beda. Seringkali penghasilan kita kecil karena cita-cita kita kecil. Cita-cita kita kecil seringkali karena kita egois, hanya memikirkan diri sendiri. Kalau memikirkan diri sendiri, mungkin kita kerja sehari 7 jam, 5 jam sudah cukup. Tapi kita coba berpikir memikirkan orang lain. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Kita bukan hanya berpikir untuk diri sendiri, tapi bagaimana memikirkan orang-orang miskin, bagaimana memikirkan orang-orang yang tidak mampu, gitu kan. Coba, teman-teman sekalian rahmati Allah. Nah, ada seorang pengusaha dari Surabaya yang mau pindah hijrah ke Jakarta. Ditanya sama ibunya, golek apa meneh tolele? Kamu mau cari apa lagi? Kamu ini udah kaya, udah sukses di Surabaya, mau apa lagi? Kalau si pengusaha ini bilang ke ibunya, Bu, apa saya nggak boleh punya anak asuh sampai 1000 anak asuh? Apa nggak boleh saya punya anak yatim 1000 anak yatim? Mendengar alasan ini, ibunya merestui, berangkat ke Jakarta. Begitu berangkat ke Jakarta, orientasinya bagaimana punya 1000 anak yatim, punya 1000 anak asuh. Pasti dia akan berpikir, kalau penghasilan saya berapa untuk bisa membiayai 1000 anak yatim, 1000 anak asuh? Ya minimal kurang lebih sekitar 1000 kali 1 juta, 1 miliar lah gitu. Memiliki penghasilan 1 miliar baru bisa membiayai 1000 anak yatim. Berpikir itu bagaimana bisa mendapatkan membiayai 1000 anak yatim. Akhirnya begitu saya bertemu dengan beliau, saya tanya, berapa aset antum Ustadz? Gitu. Ya alhamdulillah aset saya punya lahan kelapa sawit sekitar 10.000 hektar. 10.000 hektar. 10.000 hektar, 1 hektar itu bisa menghasilkan kurang lebih 1 juta sampai 2 juta nih sekarang dalam kondisi harga yang terpuruk. Ya, coba kalau dikali 2 juta per hektar dikali 10.000, 20 miliar. Dia mendapatkan 20 miliar per bulan. Kenapa? Karena dia pengen dapatkan 1 miliar. Subhanallah, luar biasa. Bagaimana dengan kita? Seringkali cita-cita kita rendah. Ini jadi masalah gitu. Saya pernah mengajak seorang kawan, Mas ikut bisnis sama saya yuk. Saya nggak mau Bukan menolakannya yang saya kaget. Kadang saya sudah terbiasa dengan penolakan. 9 dari 10 orang yang saya tawar, saya ajak bisnis, rata-rata mereka menolak. Saya tidak mau Lalu saya tanya, kenapa antum nggak mau? Ini yang jawabannya menarik Mas Indra. Kenapa antum nggak mau? Saya takut kaya, dia bilang. Saya takut kaya. Saya kaget, kok ada orang yang takut kaya gitu. Mas Indra takut kaya nggak? Enggak. Berani kaya? Berani. Iya. Takut kaya gitu kan. Ternyata dia paham betul kalau berbisnis itu resikonya kaya. Jadi bisnis di HNI ini resikonya kaya. Ya, jadi kita mengatakan bahwa di HNI itu kekayaan bukan tujuan. Kekayaan itu resiko. Kalau kita melakukan sesuatu, ada resiko di situ di dalamnya. Ya udah lakukan aja. Nah, dia tahu betul kalau menjalankan bisnis resikonya kaya. Lalu saya tanya, kenapa antum takut kaya? Dia katakan, saya takut hubud dunia. Saya takut cinta kepada dunia. Dalam hati saya, kalau saya soleh betul. Lalu saya berdoa dalam hati, ya Rabb, orang soleh seperti inilah yang harusnya kaya. Orang soleh seperti Anda inilah yang harusnya kaya. Karena kalau kekayaan dipegang oleh orang-orang yang soleh, insya Allah rahmatan lil alamin. Tapi yang menjadi masalah adalah orang solehnya nggak mau kaya, orang kayanya nggak mau soleh. Ini kan jadi PR buat kita.
Lalu saya tanya lagi nih dalam dialog yang sederhana gitu. Saya tanya lagi, Mas, mau tanya, apakah hubud dunia itu penyakitnya orang kaya saja? Apa jawabannya? Enggak juga sih. Ada juga orang miskin yang hubud dunia. Lalu saya tanya lagi, banyakkan mana orang miskin sama orang kaya yang hubud dunia? Dia pikir lagi, banyakkan orang miskin. Ya kan? Karena Pak, hubud dunia ini bukan masalah kaya atau miskin, tapi masalah bagaimana sikap kita terhadap kekayaan. Para salafus soleh, para sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga, mereka semua rata-rata kaya. Hanya satu sajalah yang miskin, bisa dikatakan miskin, Bilal bin Rabah. Rata-rata mereka semua kaya, ya kan? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Ali dan sebagainya itu kaya raya gitu, ya kan? Itu itu. Atau mau niru siapa gitu kan? Ya, mau niru siapa? 9 dari 10 sahabat yang jamin masuk surga itu mereka rata-rata kaya.